Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Aditya dengan NPM 241010069. Kali ini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi, inheritance, dan juga polimorfisme. Jadi apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi itu adalah menyembunyikan data penting di dalam objek dan hanya mengizinkan akses lewat jalur resmi kayak getter atau setter atau seperti yang kita bicarakan di video sebelumnya yaitu mutator dan asesor. Jadi data itu tidak bisa diutak-atik sembarangan dan luar ya. Jadi hanya bisa masuk lewat jalur resmi. Lalu ada inheritance. Inheritance itu ada sebuah proses di mana kelas itu bisa mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Jadi kelas yang mewarisi itu disebut child class, sedangkan yang diwarisi itu adalah parent class. Lalu polimorfisme itu adalah sebuah proses di mana metode yang sama bisa punya perilaku yang berbeda tergantung objek yang memanggilnya. Biasanya itu dicapai dengan cara mengoverride metode parent di tiap child class. Jadi misalnya kita ada child class dengan metode HA dengan metode hello misalnya, lalu di parent classnya juga ada metode bernama hello. Nah, kalau di parent classnya itu hello outputnya hello dunia, sedangkan kalau di chat class bisa saja kita override metodenya dengan mengubah outputnya jadi halo cuy seperti itu. Nah itu namanya proses override method parent class ya. Nah itu disebut polymorphisme. Jadi langsung saja kita praktek di sini. Di sini kita sudah ada di NetBeans, lalu saya akan buat package baru. Klik kanan saja di source packages ini, lalu new, lalu java package. Misalnya namanya adalah kelola user. Apa tuh maksudnya kelola user? Jadi kita eh, ya ini kita akan buat sebuah program untuk mengelola user seperti itu ya. Kita buat saja dulu kelasnya. Kita buat main class untuk menjalankannya. Namanya adalah run di sini ya. Jadi main class itu caranya harus pertama kita buat dulu Java Java kelasnya, lalu tambahkan metode main di kelas tersebut. Dan ini sudah jadi main class. Jadi bisa di run ya. Cara merun itu kalian klik dulu file run-nya, lalu klik kanan, lalu run file. Nah, berhasil. Jadi kita tutup dulu karena belum ada kode yang dijalankan. Lalu selanjutnya setelah kita membuat main class, kita akan membuat Java class. Di sini saya akan buat Java class user. Enter saja. Nah, ini user. Kita rapikan dulu. Nah, user itu punya properti misalnya propertinya itu ada string nama, username, email, dan password. Seperti itu. Nah, lalu di main class itu kita bisa buat kita bisa buat objek daripada class user itu. Misalnya di sini kita buat user satu, tipe datanya adalah user sama dengan new user. Nah, seperti itu. Pertama-tama kita akan praktek enkapsulasi terlebih dahulu. Jadi anggaplah user itu punya properti ini tadi ya, username, email, dan password. Eh, kita akan fokus ke password. Anggaplah kita tambahkan dulu itunya ya, konstruktornya. Caranya dengan user, lalu control space, lalu enter seperti ini. Admin punya fitur otomatis untuk membuat konstruktor ya. Nah, di sini kita buat dulu konstruktornya. Kita tambahkan parameter username, lalu email, lalu password. Lalu kita isi properti di kelasnya. Username sama dengan username, lalu this email sama dengan email, lalu this password sama dengan password seperti itu. Maka ya kita isi dulu ya. Misalnya username-nya itu ya untuk mengisi parameter konstruktor itu harus berurutan. Jadi jika di sini parameter pertama adalah username, maka dia isi username dulu, dan seterusnya email, dan seterusnya password. Jadi di sini kita harus mengisi 3 string seperti itu ya. Karena konstruktor kita mengharuskan mengisi 3 parameter string. Parameter pertama itu username, misalnya di sini Haidir misalnya. Lalu parameter kedua itu email, misalnya haidir@gmail.com seperti itu. Lalu password ketiga adalah lalu passwordnya adalah haidir13 misalnya seperti itu. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengakses password daripada user satu? Misalnya ini kita tampilkan ya. Password dari user satu adalah kita tampilkan di sini adalah user satu seperti itu.
Kalau kita jalankan, ingat klik kanan di sini lalu run, atau bisa gunakan shortcut Shift F6 ya. Jadi tinggal pilih saja file run, buka file run.java ini, lalu tekan Shift F6 juga sama. Seperti itu. Nah, kalau kita jalankan, maka password dari user satu kelihatan. Tuh, password dari user satu adalah, salah, bukan user satu seperti itu, tapi user satu password. Nah, kita ambil properti password dari user satu. Maka kalau kita jalankan, akan kelihatan ya tuh. Password dari user satu adalah dari 123. Harusnya kan tidak boleh begitu. Tidak boleh langsung mengambil password. Harusnya ada semacam validasi agar ketika ingin mengambil password, maka harus memasukkan password yang sebelumnya terlebih dahulu. Itu bisa kita wujudkan dengan cara membuat properti daripada password ini menjadi privat. Jadi di sini kita pisahkan. Jadi string privat string password. Nah seperti itu. Jadi properti ini sudah menjadi privat dan kalau kita akses di kode tidak bisa. Tapi kalau kita tidak bisa akses di kode, maka bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya adalah menggunakan metode setter. Seperti itu ya. Jadi misalnya di sini kita share satu, kita buat metode setternya atau mutator. Misalnya public void set, bukan set. Lebih tepatnya bukan setter, tapi getter karena kita ingin mengambil password. Misalnya public void, bukan public void karena kita ingin mengambil password berarti string. Public string tampilkan password atau kita bahasa Inggris saja get password seperti itu. Nah, di sini kita bisa tambahkan validasi. Jika ingin mengembalikan this password, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah kode kita harus memasukkan password user sebelumnya yang pertama kali dibuat ketika kita membuat konstruktornya, yaitu header 123 ini. Maka di sini kita harus tambahkan parameter di get password, misalnya di sini string password lama seperti itu. Jadi kita harus masukkan password lama dulu. Dan jika password lamanya itu, ya kita tambahkan percabangan ya, tambahkan if. Jika password lama itu sama dengan this password, yaitu password yang kita isi ketika pertama kali menjalankan konstruktor, maka kembalikan ini ya, kembalikan passwordnya. Tapi jika ternyata password yang kita masukkan ke dalam parameternya itu salah, maka jangan kembalikan apa-apa. Jadi kita kembalikan kosong saja seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba kembali ke sini. Lalu kita ganti ya. Jadi bukan user satu password, melainkan user satu get password. Nah, tapi ada syaratnya. Agar kita bisa mengambil password dari user satu, maka kita harus memasukkan password yang lama, yaitu header 123. Coba kita masukkan di sini header 123. Lalu kita jalankan ya. Ingat shift F6. Maka berhasil. Password dari user 1 adalah header 123. Apa yang terjadi kalau kita masukkan passwordnya salah? Maka dia misalnya kita ubahnya jadi alamat 123. Kalau kita jalankan lagi shift F6, maka tidak akan muncul ya. Jadi passwordnya tidak akan muncul, kosong, karena kita salah memasukkan password yang lama. Seperti itu. Itu adalah konsep daripada enkapsulasi. Jadi kita mengamankan data agar tidak bisa diambil sembarangan. Ya seperti yang kita lakukan ini. Kita punya password, tapi untuk mengambil password harus ada syaratnya. Misalnya kita menambahkan pengaman tambahan, jadi harus memasukkan password lama dulu seperti itu, baru bisa mendapatkan passwordnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kita ingin mengubah passwordnya, kan ini untuk mengambil password ada syaratnya nih, kita harus memasukkan password lama. Kita juga bisa menambahkan syarat-syarat seperti ini untuk metode setternya. Misalnya, kita ingin ganti password. Anggaplah ini kan password dari sesuatu adalah, misalnya kita ambil dulu ya, header 123. Seperti yang bisa kita lihat, di sini passwordnya adalah header 123. Bagaimana kalau kita ganti pakai metode setter? Misalnya di sini kita jalankan set password misalnya, kita ubah seperti itu. Ini kita ubah menjadi kita ingin ubah menjadi alamat 123. Gitu. Nah, tapi kan kita tidak boleh membuat metode yang seperti ini. Ini terlalu polos.
Jadi jika ingin menambahkan pengaman tambahan untuk properti password agar tidak bisa dimodifikasi sesuka hati, maka kita harus tambahkan satu parameter lagi, di mana kodenya itu harus mencantumkan password lama. Jadi parameter pertama ini itu adalah password yang baru yang ingin kita tambahkan. Sedangkan parameter kedua ini untuk kita menginput password lama ya. Jadi untuk mengupdate password kita harus memasukkan password lama. Baru bisa diupdate jadi password yang baru. Nah, sekarang kita buat dulu anunya ya. Kita buat dulu metodenya. Jadi metode setternya itu seperti ini ya. Setter seperti itu, public void set password. Kita harus menginput password baru, dan juga menginput password lama sebagai syaratnya. Ingat urutan parameternya harus sesuai ya. Kalau yang parameter pertama baru dan yang kedua lama, maka di sini juga harus sesuai. Jangan terbalik. Jadi parameter pertama itu password baru, parameter kedua itu password yang lama. Sini kita tambahkan validasi lagi. Jika password lama tidak sama dengan this password, maksudnya password kita yang maksudnya password daripada objek yang sekarang, yang header 12 tadi itu, maka return tidak ada. Bukan return tidak ada, tapi munculkan sebuah pesan seperti itu. Password salah. Kamu tidak bisa mengganti password. Tepatnya password lama salah. Kamu tidak bisa mengganti password baru. Seperti itu. Nah, tapi jika ternyata kita memasukkan password lama itu dengan benar, jadi password yang kita masukkan itu sama dengan password yang sebenarnya, header 123, maka ya sudah kita ganti ya di password atau password yang sekarang seperti itu sama dengan password baru. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa munculkan shout-nya. Shout password lama benar. Kamu berhasil mengganti password baru. Nah, seperti itu. Ini kenapa jadi kuning? Karena dia sebenarnya ingin menggunakan equal. Ya, jadi equal itu sama saja dengan yang tadi itu ya, sama dengan tadi. Hanya saja kalau equalin itu khusus untuk membandingkan string. Jadi kita menggunakan ini saja agar lebih mudah dibaca. Jadi jika password lama tidak sama dengan password yang sekarang, maka kembalikan error seperti itu misalnya. Dan kalau dia ternyata sama, maka timpa password yang sekarang dengan password baru, lalu munculkan pesan password lama benar. Kamu berhasil ganti password baru. Sekarang kita coba. Sini kita set password, tapi bukan seperti itu ya. Kita harus memanggilnya dari user 1. Jadi user 1 panggil metodenya set password. Kita ingin mengganti passwordnya menjadi alamat, tapi sebelum itu kita harus memasukkan password lama dulu. Apakah dia berhasil? Kita run. Nah, password lama benar, kamu berhasil mengganti password baru. Nah, sekarang harusnya passwordnya sudah berganti ya, menjadi alamat 123. Bagaimana cara ngetesnya? Jadi kita tinggal copy saja ini ya. Kita copy ini untuk menampilkan password yang baru. Kita untuk menampilkan password yang baru. Nah, sekarang kita harusnya ada error nih. Nah, kenapa jadi kosong? Katanya kan password lama benar katanya. Kamu berhasil mengganti password baru. Tapi saat kita tampilkan password yang baru kok kosong. Nah, karena kita memasukkan password yang lama sebagai sebagai syaratnya. Ingat, untuk mengambil password kita harus memasukkan password yang sekarang. Nah, karena kita tadi kan awalnya passwordnya itu kan header 123. Tapi ketika kita ganti jadi alamat, maka passwordnya jadi alamat 123. Maka dari itu ketika kita ingin mengambil password yang sekarang sekali lagi, kita tidak boleh menginput header 123 karena itu sudah diganti menjadi alamat 123. Maka dari itu untuk mendapatkan password yang baru, kita harus memasukkan alamat 123. Karena kan itu tadi password yang baru saja kita ganti. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Tuh. Password dari user 1 adalah alamat 123. Artinya berhasil ya. Kita berhasil mengganti passwordnya seperti itu. Nah, itu adalah penerapan enkapsulasi ya. Jadi data password aman dan untuk mengganti dan
mengambil datanya, untuk mengakses dan mengubah datanya itu kita harus menggunakan cara yang resmi, yaitu lewat metode getter setter yang sudah kita lengkapi dengan lapisan tambahan, yaitu semacam validasi ya. Nah, itu enkapsulasi. Sekarang kita akan ke inheritance. Anggaplah kita punya satu kelas baru lagi. Misalnya di sini adalah apa ya, karyawan atau pegawai. Saya rapikan terlebih dahulu kelasnya agar enak dilihat. Nah, anggaplah saya punya kelas pegawai. Tapi kelas pegawai ini punya properti dan metode yang kurang lebih sama dengan user. Daripada saya copas ini full ke pegawai, akan lebih enak kalau kita itu expand saja. Kita warisi saja properti dan metode yang ada di user. Oh kan sama saja. Daripada kita copas, mending kita extend. Nah, selesai. Tapi kok ini error? Iya, dia error karena ketika kita mewarisi kelas daripada kalau kita mewarisi properti dan metode daripada parent class yang punya constructor, maka kita harus menjalankan konstruktornya terlebih dahulu agar dia bisa diwarisi. Nah, makanya adalah syarat wajib ya. Jadi kita harus membuat constructor daripada kelas pegawai dulu, lalu di dalam constructor pegawai kita jalankan constructor main kelasnya. Maksudnya constructor parent kelasnya, gitu. Dan properti yang harus kita isi dan parameter yang harus kita tambahkan di konstruktor pegawai itu harus sama banyak dan harus sama tipenya dengan yang ada di konstruktor parent class-nya. Sebenarnya bukan sama banyak, jadi kita sebenarnya bisa saja itu menambahkan 4 parameter, misalnya jenis string, jenis kelamin seperti itu, bisa sebenarnya. Tapi dalam hal ini kita tidak akan menambahkan seperti itu. Kita cuma butuh 3, karena 3 ini tuh adalah syarat wajib minimal agar bisa menjalankan konstruktor daripada parent class-nya, yaitu user. Nah, lalu apa gunanya kita membuat child class seperti ini? Kenapa tidak gunakan kelas user saja? Kenapa harus membuat child class pegawai? Nah, karena terkadang kita itu ingin membuat sebuah kelas yang punya properti dan metode sama dengan kelas tertentu. Tapi di kelas baru itu kita ingin tambahkan metode dan bahkan properti yang cuma bisa dipakai di kelas itu saja, yang dimana di main kelasnya tidak bisa. Misalnya seperti ini. Jika user itu hanya user biasa, maka mentok-mentok seminimal-minimalnya propertinya itu ada username, email, dan password. Itu saja, sudah cukup. Tapi kalau yang namanya pegawai, biasanya ada satu properti tambahan. Misalnya seperti apa ya, nick misalnya, bukan nick, apa ya, NIP, nomor induk pegawai, string NIP. Kelas user tidak wajib punya NIP, tapi kalau namanya kelas pegawai itu wajib punya NIP, karena kan pegawai. Jadi propertinya mesti ada properti NIP. Nah, itulah alasan kenapa kita membuat kelas baru pegawai. Karena kita ingin menambahkan properti yang baru, tapi tidak ingin menghilangkan properti yang lama dari kelas yang kita warisi, seperti itu. Ya, seperti pewarisan lah. Kita tahu kan pewarisan itu semua yang dari orang tuanya punya, tapi kita punya sesuatu yang unik yang orang tua kita tidak punya, seperti itu. Contohnya ini tadi, kalau user itu cuma punya 3, cuma punya username, email, dan password, sedangkan pegawai punya satu keunikannya tersendiri, yaitu ada properti NIP juga. Jadi di sini propertinya ada 4 ya, ada username, email, dan password, yang mana itu diwarisi daripada user, dan juga properti dia sendiri yaitu NIP. Properti NIP ini cuma bisa diakses oleh pegawai, sedangkan yang user tidak bisa. Jadi misalnya kita coba ya, kita buat misalnya kita punya metode di sini. Kita punya metode public void halo misalnya, atau say hi, yang misalnya akan memunculkan hello dunia. Nah, hello dunia. Kalau kita buat objek daripada ini kita awasi dulu. Kalau kita buat objek, kalau kita buat objek misalnya user 1 lagi, lalu new user misalnya, user 1 sama dengan new user, lalu kita isi gitu ya, username-nya Haidir,
haidir@gmail.com misalnya, lalu di sini misalnya haidir123. Nah, kalau kita gunakan objek user1 ini untuk memanggil say hi, tidak ada. Tidak ada tuh. Tapi kalau kita suruh dia, tapi kalau kita misalnya buat user1 ini dari kelas pegawai, ini juga dengan jadi pegawai, maka user1 bisa mengakses metode say hi. Coba kita ulang. User1 dot, ini ada nih, say hi. Nah, ada tuh say hi. Jadi user yang dibuat daripada pegawai itu jadi objek user yang dibuat dari kelas pegawai bisa mengakses metode say hi yang ada di kelas pegawai. Tapi user satu yang merupakan objek yang dibuat dari kelas user tidak bisa mengakses say hi. Padahal user1 pegawai ini bisa ya mengakses metode-metode yang juga ada di pegawai yang ada di metode user. Misalnya di sini kan user kita punya metode get password seperti itu. Nah, kita bisa sebenarnya memakainya. Jadi metode di kelas user bisa digunakan lewat objek yang dibuat dari kelas pegawai. Karena tadi kan kita buat kelas pegawai itu mewarisi kelas user. Jadi apapun properti dan metode yang publik atau protected dari kelas user itu bisa diakses oleh kelas pegawai atau objek dari turunan kelas pegawai seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita user1, ingat user1 ini kita buat dari kelas pegawai objeknya. Kita ke sini user1 get password misalnya. Jangan lupa ini di itu dulu ya. Misalnya shout seperti ini kita coba saja. Bukan yang itu. Oh iya benar. Nah, misalnya kita coba saja, kita taruh di sini. Misalnya password dari user1 adalah, nah kita masukkan tuh user1 get password haidir123. Tergantung apa yang kita isi di sini ya. Kalau di sini misalnya kita isi cuiwau misalnya cuiwau 123 ya di sini juga cuiwau 123. Karena kan tadi syaratnya agar bisa mengambil password yang terbaru harus memasukkan password tersebut seperti itu. Agak ambigu sih tapi ya anggaplah syaratnya seperti itu. Nah, lalu kita jalankan di sini ya. Apakah dia bisa? Nah, berhasil tuh dia. Walaupun user1 ini adalah objek yang dibuat dari kelas pegawai, tapi dia tetap bisa memanggil metode dia sendiri, si CHI, dan juga memanggil metode yang ada di kelas user atau parent kelasnya, yaitu get password seperti itu. Itu adalah konsep inheritance ya. Nah, lalu ada konsep polymorphism. Apa itu konsep polymorphism? Konsep polymorphism itu artinya kita bisa membuat metode yang sama, tapi outputnya berbeda, perilakunya berbeda. Gimana maksudnya? Nah, anggaplah di sini kita punya metode di usernya. Misalnya kita punya metode di class user, nama metodenya misalnya kita buat public void say hi. Nah, kalau dijalankan, maka dia akan ngeprint halo dunia. Saya user. Sedangkan kita, kalau kita jalankan ya, coba kita jalankan. Ini kita awasi lagi. Kita buat lagi yang baru di sini. Kita copy, letakkan di bawah link di komentar. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba polymorphisme. Apa tuh maksudnya? Nah, jadi kan di sini kita punya sebuah user, sebuah objek user1 yang dibuat dari kelas user. Sama seperti sebelumnya, kita harus memasukkan username dulu, lalu email, dan juga password ke konstruktornya. Lalu kita jalankan misalnya sebuah print line untuk untuk menampilkan password daripada si user satu tersebut. Tapi ini kita tidak akan lakukan modifikasi password. Kali ini kita akan suruh user1 untuk say hi. Nah, untuk say hi. Kan tadi kita buat metode say hi, yang mana kalau dijalankan tuh metode maka akan muncul halo dunia saya user. Kita suruh user1 untuk say hi, maka apa yang akan muncul? Yaitu adalah halo dunia saya user. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau user1 itu berasal daripada bukan dibuat daripada kelas user, tapi dibuat daripada kelas pegawai. Nah, pegawai seperti itu. Maka user1 itu harusnya tidak bisa memanggil say hi kalau tidak diwarisi. Hampir tergocek saya. Nah, jadi kalau si user1 itu dibuat dari kelas pegawai, maka pegawai itu harus mewarisi dulu atau menggunakan ini tadi ya extends ke kelas user agar
objek yang dibuat dari kelas pegawai itu juga bisa menggunakan metode yang didefinisikan di kelas user atau parent kelasnya. Jadi kalau kita suruh user satu say hi, walaupun dia dibuat dari kelas pegawai, harusnya dia juga tetap bisa say hi. Nah, tapi di sini munculnya halo dunia karena saya lupa ya, ini hapus dulu say hi yang defaultnya. Ini saya hapus dulu. Dan kita jalankan kembali ya. Nah, halo dunia, saya user. Nah, tapi tadi kalian mungkin sempat melihat sekilas ya. Kan tadi saya jalankan yang muncul halo dunia. Tidak ada tuh saya usernya. Kenapa tadi itu muncul? Kenapa tadi tidak muncul saya user? Karena saat kita jalankan user satu say hi, ketika kita masih punya metode say hi di sini, si kodenya itu tuh akan apa tuh namanya? Akan mengutamakan metode yang ada di dalam kelas pegawai dulu. Jadi misalnya si user satu ini memanggil metode say hi. Maka metode yang akan dieksekusi itu adalah metode yang ada di kelas pegawai. Kalau yang di kelas pegawai itu tidak ada metode say hi, barulah dia mencari metode say hi ke parent kelasnya, yaitu si user. Maka dari itu, ketika kita tambahkan metode say hi di kelas pegawai, jadi si user satu ini ketika memanggil say hi, dia memanggil metode yang ini, bukan metode yang ini. Seperti itu. Nah, makanya yang muncul adalah halo dunia. Misalnya sini saya halo dunia, saya pegawai. Seperti itu. Untuk membedakan ya antara say hi yang ada di pegawai dan yang ada di user. Coba kita jalankan. Ingat, ini user satu dari kelas pegawai dan kita suruh dia say hi. Maka apa yang muncul? Apakah saya user atau saya pegawai? Kita jalankan. Nah, yang muncul adalah saya pegawai. Karena yang diprioritaskan adalah metode say hi yang ada di kelas pegawai. Tapi sebenarnya kita juga bisa tetap memanggil metode yang ada di parent class ya. Anggaplah kan dari parent class itu, si user juga punya metode say hi. Di pegawai ada say hi. Tapi kita mau agar kalau metode say hi yang di pegawai dipanggil, maka metode say hi yang di kelas user juga dipanggil. Itu bisa dilakukan dengan cara kita tinggal panggil saja. Kalau tidak salah itu super mungkin, super say hi. Nah, bisa tinggal panggil saja super say hi. Coba kita jalankan ya. Ini satu say hi, kita jalankan. Apa yang terjadi? Maka say hi akan dieksekusi 2 kali. Say hi yang pertama itu berasal daripada metode say hi yang dari user, dari parent kelasnya, yaitu user, dengan cara kita panggil menggunakan super say hi. Nah, lalu yang baris kedua ini halo dunia saya pegawai itu berasal dari ya ini print line yang ada di metode say hi yang ada di kelas pegawai seperti itu. Kalau misalnya saya ubah urutannya sepertinya, saya ubah urutannya yang ini di bawah. Nah, maka urutannya harusnya akan terbalik. Aduh salah. Maka urutannya harusnya akan terbalik. Nah, jadi sesuai ini ya urutan. Jadi kita print dulu halo dunia saya pegawai. Lalu kita print, kita jalankan metode daripada si parent kelasnya, si user, dengan cara super say hi. Yang harusnya akan menjalankan say hi yang ini. Nah, maka dari itu yang muncul adalah saya user. Nah, itu adalah sekilas konsep tentang inheritance. Seperti itu ya. Dan juga polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme itu kan tadi saya bilang kalau metode itu sama tapi punya perlakuan yang berbeda. Nah, dalam hal ini metode di parent kelasnya itu adalah say hi dan di set kelasnya juga sama-sama say hi. Jadi metodenya sama-sama say hi, tapi ketika dijalankan kedua-duanya itu punya perlaku yang beda. Kalau ya kita jalankan say hi yang di set class akan menjalankan print line 2 kali seperti ini, tapi kalau kita jalankan yang di apa namanya di parent class maka dia akan jalan seperti ini. Jadi itu dia ya. Nah, ya, sepertinya sudah cukup untuk penjelasan 3 hal ini, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Jika ada kesalahan dalam ucapan yang saya katakan dan kesalahan informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.